Kalau dengar kata malas, banyak orang langsung mikirnya negatif. Bayangannya pasti, rebahan seharian, nunda-nunda kerjaan, atau nangucap mantra klasik, nanti aja deh. Padahal, rasa malas tuh nggak sesimpel itu loh. Kadang dia bisa jadi musuh besar, tapi di sisi lain, bisa juga jadi sinyal dari tubuh atau pikiran kita kalau lagi butuh waktu buat istirahat. Coba bayangin deh, deadline udah di depan mata, kerjaan numpuk, tapi malah keasikan scroll TikTok atau nonton serial sampai lupa waktu. Rasanya gampang banget bilang, masih sempat nanti. Nah, kebiasaan kayak gini nih yang bikin hidup kita mentok di tempat. Kita jadi kehilangan banyak peluang, makin ketinggalan, bahkan bikin orang lain kecewa sama kita. Tapi, nggak selamanya rasa malas itu buruk. Kadang, itu cara tubuh ngasih tahu kalau kita udah capek banget. Misalnya, habis kerja nonstop seminggu, terus tiba-tiba ngerasa malas ngapa-ngapain. Bisa jadi itu tandanya kamu butuh istirahat, bukan ngeluyur mulu. Sama kayak baterai HP, kalau udah lobat harus di-charge. Kalau terus dipaksa, ya bisa-bisa meledak. Jadi kadang, rasa malas itu sebenarnya ngebantu kita buat pause sejenak biar nggak burn out. Masalahnya, kita sering salah nangkep sinyal itu. Harusnya istirahat secukupnya, malah dijadiin alasan buat kabur dari tanggung jawab. Dan kalau udah kebiasaan kabur, kita jadi makin jago cari alasan buat nggak ngapa-ngapain. Hari ini bilang besok aja, besok jadi minggu depan, dan seterusnya sampai nggak selesai-selesai. Lama-lama kita jadi pinter, bikin pembenaran buat malas, padahal cuman lagi nggak mau ngadepin kenyataan. Lawan rasa malas itu bukan berarti harus kerja terus-terusan kayak robot. Kuncinya ada di balance. Kita perlu belajar bedain, ini beneran butuh istirahat, atau cuman lagi nyari alasan. Kalau cuman mager doang, coba mulai dari hal kecil. Misalnya, buka laptop, nulis satu kalimat, atau beresin satu tugas kecil. Kadang satu langkah kecil aja udah cukup buat bikin kita jalan lagi. Malas itu kayak bayangan, kalau kita berani ngadepin, ternyata nggak semenakutkan itu. Tapi kalau kita terus menghindar, dia bisa nutupin semua potensi kita. Banyak mimpi yang gagal bukan karena orangnya nggak bisa, tapi karena terlalu nyaman sama rasa malas. Jadi, malas itu musuh atau teman? Tergantung kita. Kalau dijadiin alasan buat berhenti, jelas dia jadi penghambat. Tapi, kalau dipahami dan dikelola dengan baik, dia bisa jadi sinyal penting buat jaga kesehatan mental dan fisik. Intinya sih, jangan sampai rasa malas yang ngontrol hidup kita. Karena dunia ini nggak bakal nungguin orang yang kebanyakan rebahan